Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman SD 3 Sakura. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Oke teman-teman, alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita sudah ada di mana nih Pak Hardi? Kita sekarang ada di PLTA Cirata teman-teman, yang ada di Purwakarta. Tapi sebenarnya ini Pak Jamal, PLTA di PLTA Cirata ini itu tuh nggak hanya di kawasan Purwakarta aja. Nah, PLTA Cirata itu teman-teman ada di 3 kabupaten ya. Itu ada di Purwakarta, di Cianjur, dan di Bandung Barat teman-teman. Nah, untuk yang sekarang kita kunjungi ini teman-teman, itu ada di Purwakarta. Nah, kita mau ngapain aja nih kira-kira nih Pak Jamal nih? Nah, nanti kita akan melihat apa yang ada di PLTA Cirata ini Pak Hardi. Gitu. Nah, seperti apa prosedurnya di dalamnya, terus bagaimana PLTA Cirata ini bisa menghasilkan energi sumber listrik terbesar lagi di Asia Tenggara. Nah, gitu ya. Seperti yang kemarin kita sudah tonton ya teman-teman, PLTA Cirata itu kan terbesar nih di Asia Tenggara. Nah, kita mau tahu nih gimana sih proses pembuatan airnya itu menjadi listrik yang bisa dialirkan dan bisa kita nikmati nih di Jawa dan Bali gitu teman-teman. Nah, untuk selebihnya bisa ikutin kita ya Pak Hardi. Oke, ya selanjutnya yuk kita ikut ya. Ya, alhamdulillah teman-teman SD 3 Sakura, kita sudah berada di dalam control center yang ada di PLTA Cirata ya. Nah, hari ini kita ditemani oleh Bapak, siapa namanya Pak? Namanya Pak Arifin. Ya, Bapak Arifin. Alhamdulillah nanti Pak Arifin ini akan berbagi pengalaman ataupun nanti akan menjelaskan apa saja yang ada di PLTA Cirata ini. Nah, ini apa nih Pak? Kalau pakai baju orang-orang seperti ini, mungkin bisa dijelaskan. Ya, ini namanya Warpak baju kerja. Terus ini helmet untuk keselamatan. Terus sepatu safety juga biar tidak ada apa ya, ketimpa benda jatuh atau nginjek benda yang tajam gitu. Biar selamat, biar aman. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dijelasin ya sama Pak Arifin ya, benar ya? Nah, ini kita akan mengunjungi nih museum yang ada di PLTA Cirata. Nah, nanti juga akan dijelasin sama Pak Arifin apa aja sih yang dibutuhin gitu untuk memproses PLTA itu dari air terus menjadi listrik gitu ya. Oke, ikutin kita ya keseruannya kayak gimana. Oke ya. Yuk. Alhamdulillah nih kita sudah masuk ke mana nih Pak Arifin? Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam galeri atau museum PLTA Cirata. Alat-alatnya nih ya Pak Arifin. Alatnya banyak, di sini ada teropong untuk baterimetri. Ini ada miniatur. Oh, ini miniatur ya. Cirata nih. Miniatur. Masya Allah. Bendungan sama airnya. Terus itu untuk mengukur kegempaan. Oke. Kalau yang ini Pak Arifin miniatur apa ini? Ini miniatur klimatologi. Oh, klimatologi. Iya. Oh, ada juga berarti ada klimatologinya di sini ya? Di sini. Oh, berarti ini bukan hanya tentang PLTA aja, tapi ini juga bisa mengukur hujan. Ini miniatur harvester buat ini ngambil eceng, gulma air. Oh, ini miniatur DWS, discharge warning system. Begitu sama untuk mengukur kegempaan, teknologi apa semua di situ ya. Nah, untuk ini teman-teman, ini miniatur powerhouse PLTA Cirata itu seperti ini. Dalamnya ya. Dia adanya di bawah gunung. Di bawah gunung. Oke. Bawah gunung Cantayan. Gunung Cantayan. Gunung Cantayan. Iya. Oke. Nah,
ini sendiri ini proses ya? Ya, Proses ini pembuatan dari air gitu ke listrik ya? betul sekali. Nah, sebelumnya nih, Pak Arif nih, sebelum masuk ke sini gitu ya, sebelum masuk ke sini, saya mau nanya nih, apa sebenarnya PLTA itu sendiri itu apa sih Pak Arif? Oke. PLTA sendiri itu pembangkit listrik tenaga air ya. Iya. Yang dimana air itu ditampung atau dibendung oleh sebuah bendungan yang besar, yang nantinya air itu dipakai untuk menghasilkan energi listrik. Oke. Oh, berarti bisa dibilang teman-teman ini di bawah kita ini adalah sebuah bendungan yang besar ya? Oke. Bendungan besar yang nantinya akan diproses menjadi sebuah listrik ya? Ya, energi listrik. Oke. Nah, PLTA sendiri itu dibangunnya kapan Pak Arif? Dibangunnya pada tahun 1982 oleh PT PLN Persero. Terus pada tahun 2000 dikelola oleh PT PJB, anaknya dari PT PLN Persero. Untuk PLTA sendiri itu kenapa sih harus dibuat bendungan itu? Upaya apa gitu? Oh iya. Oke, jadi bendungan itu fungsinya untuk membendung air yang nantinya dipakai untuk pembangkit listrik. Terus kenapa nggak di pantai aja? Nah, kalau di pantai kan air itu asin. Nah, air asin tuh nggak bagus untuk peralatan pembangkit. Seperti turbin dia tuh cepat berkarat. Ya. Oh, jadi kenapa nggak di pantai aja? Karena pantai itu kan mengandung garam ya, garam ya. Terus abis itu kalau misalnya masuk ke turbin itu bisa membuat cepat turbinnya itu jadi karat ya, gitu ya. Iya. Nah, oke. Sebenarnya bagaimana sih proses dari air itu menjadi listrik? Oh, oke, teman-teman, kita lihat aja miniatur yang ada di PLT Cirata. Oke, teman-teman, kita sudah ada di miniatur PLTA Cirata. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan listrik yang ada di PLTA Cirata. Pertama, air ditampung dulu di waduk atau bendungan. Terus prosesnya masuk ke intik. Intik itu sebuah pintu pengambilan. Terus dia langsung ke edes tunnel atau pipa jalurnya atau jalannya air. Terus dia masuk ke seteng. Seteng itu buat water hammer atau hentakan. Terus ke penstock tanah, pipa pesat, terus masuk ke power hose untuk memutar turbin dan generator untuk mengubah energi mekanik ke listrik. Habis itu airnya keluar melewati RS tunnel. Sudah RS tunnel, listriknya akan dialirkan menuju ke main transformer. Di main transformer itu listrik yang sudah jadi, yang siap untuk dipakai untuk di rumah-rumah. Seperti itulah proses pembangkit energi listrik yang ada di PLTA Cirata. Oke, baik. Oke, ya, jadi gitu ya teman-teman. Sebuah prosesnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arifin ya, proses dari air berubah menjadi listrik, gitu teman-teman. Nah, dari Pak Jamal ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama Pak Arifin tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan teman-teman bisa memahami anak ya. Mudah-mudahan nanti proyek kita ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin dari kita semua ucapin apa sama Pak Arifin? Terima kasih Pak Arifin. Oke, terima kasih atas segala waktunya Pak Arifin. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat Pak Arifin dan tim yang ada di PLTA Cirata. Amin. Kurang lebihnya dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.